Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Didik Supriyanto, dalam materi atau mata pelajaran Pendidikan dan Agama, ya PAI, Pendidikan dan Budi Pekerti. Anak-anak kelas 10 yang berbahagia, apapun kondisi yang kita alami, yang kita hadapi saat ini, mari kita sama-sama tetap bersemangat dan tetap tholabul ilmi. Kita mencari ilmu, tidak ada henti-hentinya kita dalam mencari ilmu, mulai dari buayan sampai kita mati nanti sampai ke liang lahat. Jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu dari manapun itu datangnya, ya, baik itu dari bangku sekolah ataupun dari secara daring seperti ini. Kita tetap harus semangat niku, karena mencari ilmu manfaatnya juga kita yang sendiri yang kita rasakan, ya, akan kita sendiri yang merasakan. Jangan sampai kita hidup dalam sebuah kebodohan. Kita akan mempelajari tentang hidup dalam kejujuran. Bab berikutnya di semester 2 ini kita mengkaji tentang kejujuran dalam kehidupan kita, ya. Tujuan pembelajaran pada materi ini, pertama, siswa mampu menganalisis materi hidup dalam kejujuran. Yang kedua, siswa mampu membuat cerita perilaku kejujuran dari pengalaman yang pernah dialami. Yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu tujuan dari pembelajaran ini. Pertama, menganalisis. Kedua, membuat cerita. Ketiga, mengaplikasikan dalam kehidupan. Nah, itu biar bermanfaat apa yang kita pelajari. Langsung kita pertama, ya, bab hidup dalam kejujuran. Pengertian kejujuran secara bahasa, kejujuran berasal dari bahasa Arab, yakni sidik, yang artinya jujur, ya, sebagaimana Nabi Muhammad memiliki gelar asyidik yang artinya jujur, seseorang yang jujur. Sedangkan menurut istilah, pengertian jujur adalah perbuatan maupun perkataan yang didasari dengan kebenaran. Jadi secara garis besar, perbuatan dan perkataan itu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kebenarannya. Niku pengertian dari jujur secara bahasa dan istilah. Kemudian macam-macam kejujuran, jujur dalam berbicara, ucapannya benar. Terus jujur dalam niat dan kehendak, ya, niatnya benar, kehendaknya benar. Kemudian yang tiga, jujur dalam perbuatan, ya, tindak lakunya sesuai. Berikutnya indikator kejujuran. Pertama, berkata yang benar. Kedua, bertindak sesuai apa yang dipikirkan. Jadi apa yang dipikirkan apa, ya, tindakannya juga sama, gitu. Kemudian antara perkataan dengan perbuatan, itu sesuai. Jadi perkataannya apa dan perbuatannya apa, itu juga sesuai. Kita ke poin nomor 2. Jadi anjenengan memikirkan apa hari ini, ya? Memikirkan akan mengambil pulpen, ya, milik temannya, ya. Yang itu juga harus sesuai dengan apa yang dipikirkan. Nah, setelah itu antara perkataan dengan perbuatan, ucapan ini juga harus sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi jangan sampai perkataannya A, tapi ternyata di perbuatannya malah ke yang lain. Misal, dengan matur kali orang tua ingin pergi ke sekolah, tapi perbuatannya malah pergi ke rumah makan atau ke kafe atau jalan-jalan, itu nggak boleh. Kemudian contoh lain mungkin bisa digali sendiri.
Kemudian yang keempat, memberikan kesaksian yang adil. Andai ada kasus ya, ada kasus pencurian ayam oleh tetangga, ketika jenengan kebetulan menjadi saksi, maka berikan saksi yang sesuai dengan yang ada, jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Jadi misal mencuri ayam A ya ayam A, jangan mencuri ayam B juga, C juga, pada ditambah-tambahi atau jenengan memberikan kesaksian yang berbeda, itu tidak boleh. Berarti jenengan tidak memiliki indikator kejujuran. Kemudian keempat, menempati janji. Nah, janji ini A ya A, janji jam sementen ke jam sementen. Nah, niki yang poin nomor 5, menempati janji niku kadang-kadang masih sulit. Nah, jenengan sebagai anak muda yang masih punya motivasi tinggi ya, masih memiliki tenaga yang lebih, pikiran yang lebih, wawasan yang lebih, masih fresh. Mungkin jangan harus lawan nggih yang namanya ingkar janji niku, jangan harus berubah. Jadi diupayakan punya semangat untuk merubah yang namanya perilaku ingkar. Ya, jadi ingkar niku misal janjine jam 8 malah tekane duhur. Nah, niku kan ingkar namanya, nggak sesuai, nggak menepati janji. Nah, terus kita balik lagi yang disebut dengan indikator itu bisa juga disebut dengan ciri-ciri ya. Nah, dengan bingung dengan kata istilah indikator, bisa dimaknai dengan ciri-ciri. Oke, berikutnya hikmah dari kita sebagai orang yang mengamalkan sifat kejujuran. Pertama, mendatangkan kebahagiaan. Ya, kita menjadi bahagia karena banyak hal-hal yang baik datang kepada kita ketika kita jujur. Nah, sehingga itu membuat kita lebih bahagia. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan ketenangan. Ya, ketika kita jujur, kita menyampaikan sesuai, di hati ini kok tidak ada yang namanya kegelisahan, yang ada adalah ketenangan. Kemudian yang ketiga, mendatangkan simpati. Ya, yang simpati ini dari masyarakat lain. Nah, ketika ada masalah kepada kita atau ada masalah ataupun tidak ada masalah yang kita alami, masyarakat tetap akan bersimpati kepada kita. Ya, simpati ini ungkapan-ungkapan kebaikan tentang diri kita. Oh, dia itu orangnya baik. Nah, kita kata niku. Oh, dia itu orangnya jujur. Nah, niku adalah namanya simpati, ucapan kebaikan atau ucapan yang disematkan kepada kita. Kemudian yang keempat, mendatangkan kepercayaan. Nah, ini penting ya. Ketika kita jujur, maka orang-orang akan percaya kepada kita. Ya, ini merupakan hikmah terutama dalam hal belajar ya. Ketika siswa niku memang memiliki kejujuran, guru niku tidak akan menilai bahwa jenengan niku mencontek. Nah, enggak akan. Tapi karena guru memiliki pandangan lain ya, anak ini enggak jujur nih. Nah, ini ada kemungkinan mencontek. Maka guru biasanya menanyakan hal-hal yang mungkin menurut jenengan sensitif ya, padahal niku niatnya adalah kebaikan. Itu. Kemudian kita keluar soal kepercayaan ini, masalah pekerjaan ya. Entah itu jenengan jadi bendahara atau ditugaskan di produksi. Nah, niku seorang manajer akan memiliki kepercayaan lebih ketika jenengan jujur. Tapi kalau jenengan nggak jujur ya manajernya juga nggak percaya kalian jenengan bisa jadi dikeluarkan dari tempat kerja. Begitu. Kemudian yang kelima, mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala jelas sesuatu yang baik, dikerjakan dengan baik, maka hasilnya atau pahalanya juga pahala kebaikan. Itu diberikan dari Allah kepada orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Salah satu kebaikan adalah dengan jujur. Kemudian yang keenam adalah terhindar dari fitnah ya.
masyarakat akan menilai bahwa kita adalah orang yang jujur, maka masyarakat sendiri, ya ketika kita dapat fitnahan dari orang lain, masyarakat akan menilai, oh dia nggak mungkin nih, ya itu akan terhindar dari fitnah. Orang jujur yuk nggak mungkin difitnah, karena secara dia pribadi ataupun masyarakat itu saling berkaitan. Jadi kita nggak misal ada fitnah dituduh, masyarakat juga akan membantu bahwa ini nggak mungkin bukan dia yang pelakunya, mungkin ini adalah fitnah. Nah itu bagian dari terhindar. Maka ini merupakan beberapa hikmah dari kita mengerjakan sifat jujur, sangat bermanfaat untuk kita pribadi dan perlu kita amalkan sedikit pelan-pelan, sedikit-sedikit kita amalkan, kita kerjakan, kita terapkan, paling tidak dengan teman sebangku kita, kemudian dengan orang tua, kemudian dengan guru, berikutnya dengan masyarakat luas, atau dengan di tempat kerjanya. Itu harus diterapkan perilaku jujur gitu. Oke, berikutnya adalah dalil tentang kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qis wa la yajrimannakum sananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Ya, kebenaran ini disebut juga menurut jumhur ulama maksudnya juga kejujuran. Karena Allah, ya kebenaran tadi dimaksud kejujuran karena Allah. Menjadi saksi yang adil. Nah, ini kasusnya dalam proses keadilan. Ya, menjadi saksi yang adil berarti. Kemudian, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Nah, niki, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum niki, jangan kok jenengan ketika menjadi saksi karena jenengan punya rasa benci terhadap orang tersebut, kemudian jenengan tidak berlaku adil. Ini kok nggak boleh. Jangan sampai ada rasa kebencian ketika menjadi saksi ini, ya. Ini tidak boleh. Berlaku adil lah. Nah, ini adalah perintah berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah ngerti apa yang kita kerjakan, Allah ngertos apa yang kita ucapaken. Oke, berikutnya. Niku nggih poin dari tentang kejujuran. Oke, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman agar membiasakan diri untuk selalu menegakkan kebenaran dalam melakukan perkara dunia maupun akhirat dengan penuh rasa ikhlas, yaitu jika beramal dilakukan dengan baik dan benar tanpa berbuat zalim terhadap yang lain. Niku dibaca nggih. Kemudian macam-macam kejujuran. Tadi pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yakni jujur dalam niat atau kehendak, maksudnya adalah tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain karena dorongan Allah Subhanahu wa taala. Dari jujur dalam niat dan kehendak, niatnya apa? Kehendaknya apa? Niat itu ada di dalam hati, jadi jenengan ajeng nopo. Nah, dan kehendaknya juga harus sesuai dengan niat, ya. Nah, diupayakan niat dan kehendaknya adalah sesuai dengan firman Allah, ya. Jangan sampai keluar dari jalan Allah, harus sesuai dengan perintah Allah. Yang baik-baik, ngeten nggih. Jangan sampai jangan punya niat
dan kehendak yang buruk. Kemudian yang berikutnya adalah jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuai berita yang diterima dengan berita yang disampaikan. Setiap orang bisa melihara perkataannya. Jadi jujur di sini ada dalam perkataannya kita apa, ya yang disampaikannya niku. Misal orang tua nggih menitipkan amanah kepada jenengan, Duk, sampaikan ke Ibu Julehah nggih mangke dalu ken dolan tenggen riki gitu. Ya. Itu kan pesannya untuk dolan mriki nggih, mangke dalu ken dolan mriki. Nah, jenengan datang ke rumahnya Bu Julehah. Bu Julehah, jenengan mangke dalu kene mae ken dolan. Teng dalam. Oh nggih, kan ngeten. Gini ku kan beritanya adalah atau isinya adalah ken dolan gitu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu. Jangan sampai jenengan yuk matur Bu Julehah, jenengan mangke ken kerja ken tenggen ibu. Ya. Nggih, ampun atus niku. Niku berarti tidak sesuai. Ya intinya niku nggih, apa yang disampaikan oleh orang lain atau apa yang kita sampaikan niku harus sesuai. Nah, itu merupakan perilaku jujur. Jujur dalam perkataan. Oke, berikutnya adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yakni beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan akhirnya tidak menunjukkan sesuatu yang tidak dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jujur dalam perbuatan, ini apa yang kita kerjakan, niku nggih sesuai. Hari ini ibu ngakon kan ngasasai nggih. Ya kita ngasasai piring, ya kita asasai nganti rampung. Ampun ampun diumpet-umpetke, wah ben cepet rampung, piringe dumpetna. Nah, niku ampun. Nggih. Enggak boleh, berarti kita berdusta. Enggak jujur, bukan perilaku kejujuran. Kemudian ibu kan ibu ngakon kita, anake kan numbas beras atau numbas mie, ya. Tumbas mie kalih duitnya 10.000, regane mie niku 2.000. Ya, berarti ada nek tumbas mie kalih berarti 4.000, jujule 6.000. Nah, ale matur ke ibu, Bu. Ya, Bu, mie regane 2.500. Nah, 1.000 nek terus 500 kan jadi 1.000. Sewu nih gue tumbas coklatos. Nah, ini gue nggak jujur. Itu tidak hanya tadi menyampaikan bahwa jenengan mundut 2.000, menyampaikan bahwa jenengan harga minyak 2.500 juga adalah dari segi perkataan, nggih. Kemudian jenengan tumbas coklatos itu dari perbuatan. Niku berarti jenengan tidak jujur dari perbuatan maupun perkataan niku. Model-model atas niku harus dihilangkan. Lebih baik jujur, Bu. Harganya mie 2.000. Sing 1.000 tak nggih tumbas coklatos. Lebih baik atas niku. Itu akan mendatangkan kepada kita ketenangan, kebahagiaan batin. Pernah yuk kita dipercaya. Nginjang-nginjang malih nek aja ngakon jenengan nggih ngakon. Enggak usah wedi dapusi, ya. Mulane anggarane ya kadang karena kita sering berbohong kepada orang tua, tidak sering jujur, malah sing nek dikon napa-napa kan tumbas napa-napa ngeten nggih cok adine nggih napa kan
kakangane nopo malah melayu dewek. Kan biasa orang tua terus niku. Oke, itu karena tingkah laku kita sendiri sehingga orang tua sendiri tidak percaya kepada kita. Maka kitalah yang harus merubah perilaku itu karena perilaku itu tidak baik. Oke, terus kita pada hikmah sifat jujur. Hikmahnya apa saja? Pertama, mendatangkan simpati, ya. Tadi silakan dibaca. Kedua, mendatangkan kepercayaan. Tadi nggih sudah nggih. Dengan bersikap jujur kita akan selalu merasa optimis dalam melakukan segala sesuatu meskipun hasil yang diperoleh mungkin tidak memuaskan. Namun di balik itu semua kita tidak perlu merasa takut akibat dibayang-bayangi oleh perasaan bersalah dari perbuatan yang kita lakukan. Ini baca-baca mawon. Terus mendatangkan pahala, mendatangkan ketenangan, kemudian mendatangkan kebahagiaan, dan terakhir menghindarkan kita dari fitnah. Oke, silakan dibaca-baca. Hikmah sifat dari kejujuran tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah kata mutiara dari seorang pendiri bangsa Indonesia. Jadi kata beliau, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Wah, ini adalah Bung Hatta yang berbicara. Kenapa beliau berbicara seperti itu? Di poin terakhir itu menarik. Nah, tidak jujur itu sulit diperbaiki ya karena orang yang berbohong niku, orang yang tidak biasa jujur niku nggih melekat ngeten sifat niku melekat dan sulit diperbaiki. Jadi kadang mulutnya itu mudah sekali berbicara yang dusta. Padahal kita ingin berkata jujur, tapi mulutnya itu gelagapan gitu. Ada rasa berat, ya, rasa tidak percaya diri, akhirnya dia berbohong. Nah, berbohong itu bisa jadi ketika dibiasakan, niku sampai tua atau sampai jenengan dewasa, gitu kan, perilakunya niku akan sama, gitu. Kecuali jenengan punya semangat yang tinggi, punya kekuatan yang besar untuk merubah perilaku niku. Syaratnya jenengan harus menyadari diri sendiri. Ya, oh saya itu tidak jujur, saya harus jujur. Nah niku syaratnya niku, jenengan harus sadar diri. Kemudian jenengan sendirilah yang merubah. Sekali, dua kali, tiga kali gagal, yang penting terus coba-coba sampai jenengan mampu cara tiba-tiba, maksudnya tidak perlu direncanakan, jenengan mampu dengan sendirinya niku berperilaku jujur. Ya, niku yang pesan disampaikan oleh seorang Bung Hatta, pendiri bangsa. Nek jenengan ora pinter kan bisa dipinterke, caranya nggih belajar. Nek jenengan nggak punya skill, nggak bisa nopo-nopo kan bisa dengan caranya dengan menambah pengalaman. Tapi nek kejujuran niku angel. Tidak mudah membalikan seperti membalikan telapak tangan itu, nggak mudah. Oke. Sekian dan terima kasih. Monggo silakan yang ingin ditanyakan materi kita tentang kejujuran dalam kehidupan niku dipahami, ditelaah kembali, dianalisis. Nanti kita akan membuat tugas, yakni membuat cerita dari pengalaman anak-anak yang berkesan apa yang pernah dialami tentang kejujuran. Ya. Oke, jika ada yang ditanyakan nanti silakan ke kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.